Anak-anakku sekalian, Anda apakah sudah siap? Sudah ada di tempat bersama-sama Bu Erlina? Iya. Baik. Anak-anakku, kita bersyukur ya. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran daring. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, untuk memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, dengan segala puji, hormat dan kemuliaan, kami haturkan kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu karena seharian kami telah Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dan sampai sore hari ini Tuhan, Engkau berikan kami sehat, kekuatan dan semangat. Terlebih Tuhan, di saat ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran daring. Tuhan, kami mohon sertai kami, pimpin kami dari awal sampai akhir. Tuhan, singkirkan dari segala godaan dan cobaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kalau pada waktu-waktu yang lalu kita telah membahas tentang hal kasih atau kasih sayang, di mana bahwa kasih atau kasih sayang ini harus kita lakukan di setiap kegiatan, di setiap kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana setiap kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai orang percaya, bagaimana kita menerapkan kasih itu baik di lingkungan sekolah, di masyarakat, ataupun di tengah-tengah keluarga. Kalau di sekolah anak-anakku, sebagai ungkapan yang harus kita lakukan yaitu sebagai kasih kepada Tuhan dan sesama, tentu saja kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sebagai siswa harus taat kepada para guru, harus hormat kepada setiap orang yang ada di lingkungan sekolah itu, baik dari kepala sekolah sampai di petugas-petugas yang lainnya. Juga terhadap teman-teman harus saling mengasihi, harus saling menolong, tidak membeda-bedakan. Itulah wujud kasih yang diterapkan di sekolah. Dan kalau di lingkungan, kasih itu diterapkan yaitu di lingkungan, di masyarakat itu harus membebaskan penganut-penganut agama yang berbeda untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Dan juga harus menghargai, harus tidak mengganggu, dan sebagainya. Dan toleransi juga harus ada. Itu sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama di masyarakat. Nah, kalau di keluarga anak-anakku, yaitu di dalam keluarga itu, kasih terhadap Tuhan dan sesama di dalam keluarga itu harus diwujud nyatakan. Mengasihi orang tua, mengasihi segenap isi keluarga itu. Melakukan, yaitu kebaktian di dalam keluarga.
sebagai anak itu harus tahu bisa mewujud nyatakan, yaitu baktinya ibadah kepada Tuhan, menyusun acara-acara untuk doa pribadi, di mana mendoakan orang tua, mendoakan seluruh keluarga, juga mendoakan lingkungan di mana kita berada di tengah-tengah masyarakat itu, di tengah-tengah keluarga. Dan sebagai anak itu juga mendoakan bagaimana orang tua supaya diberi kemudahan oleh Tuhan untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Itulah wujud yang harus Anda lakukan di tengah-tengah keluarga, ya anak-anakku. Cinta kasih merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Kenapa? Dalam pelajaran ini kita belajar bahwa cinta kasih itu kesediaan untuk berkorban, kesediaan untuk pengampunan, justru bisa memadamkan api kebencian dan permusuhan. Di dalam kasih kita harus siap, berani untuk bisa melakukan pengorbanan. Di dalam kasih kita harus bisa melakukan pengampunan. Meskipun tidak diminta, kita sudah siap untuk memberi pengampunan. Tidak boleh untuk menendam, apalagi untuk menyimpan kebencian. Sebagai remaja, kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari, dan menunjukkan bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Kasih tidak disembunyikan, tetapi kasih itu diwujud nyatakan. Kasih ditindak lanjuti. Kasih supaya bisa dilihat oleh semua orang. Itu Tuhan. Kita setelah memahami tentang hal kasih. Nah, sekarang anak-anakku, mari untuk kelanjutannya. Kurang lengkap kalau kita tidak melibatkan tentang hal kesetiaan. Karena kasih ini tanpa kesetiaan ini adalah kurang memuaskan bagi semuanya. Ada kasih, ada setia, ada taat. Itu harus ada di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Anak-anakku, pembelajaran di malam hari ini yaitu mengenai hal kesetiaan. Untuk kita memahami kesetiaan, yaitu pengertian dari kesetiaan itu, ya, secara sederhana itu dapat dikatakan dengan keteguhan hati. Kalau bahasa Jawa mantap, ya, mantap, teguh hatinya, ya, tidak goyah, mantap. Ketaatan dan kepatuhan. Di dalam kesetiaan ada keteguhan hati, ada kemantapan, ada ketaatan. Patut dan taat. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankannya, kita harus lakukan dengan patuh, dengan taat. Itulah setia. Kita lakukan dengan senang hati, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tapi dengan senang hati. Sebagai orang beriman, kita bisa mengandalkan yaitu pertolongan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melakukan dengan baik, dengan benar, yaitu taat dan patuh kepada
semua aturan-aturan yang diterapkan. Anak-anakku, kesetiaan di dalam Alkitab itu bisa dipercayai, ya. Orang yang melakukan apa yang diperintahkan pimpinan atau tuannya. Ketika Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, Yesus itu mengatakan, Yesus berfirman, yaitu dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia. Taat dalam menjalankan perintah, amanatnya, dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya bukan hanya kesanggupannya saja, tetapi dapat dipercaya sepenuhnya. Dapat melakukannya, mengiyakan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan kesaguannya itu, ya, dengan berbuat nyata. Tuhan menginginkan kita, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya itu tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat, yaitu beriman dan setia kepadanya. Saat kita hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita akan taat kepada Tuhan dan melakukan semua perintahnya. Itulah kesetiaan yang ada pada orang yang percaya kepada Allah. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, dia itu akan mudah sekali untuk membelok ke kiri atau ke kanan. Akan mencari jalan pintas. Tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dalam kehidupan sehari-hari, ya, siswa misalnya ya, siswa yang taat kepada Tuhan, pasti dia akan merasa takut pada Tuhan kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya nyontek, misalnya dalam waktu ulangan itu bertanya pada temannya, itu tidak mungkin akan dilakukan. Tapi kalau orang yang tidak takut pada Tuhan, dia akan cari jalan pintas supaya dapat nilai yang bagus. Tapi kalau orang yang sudah siap, itu adalah orang yang sudah taat dan patut percaya dan takut akan Tuhan. Sebelumnya sudah persiapan penuh, belajar sungguh-sungguh, mendengarkan saran-saran dari para guru. Pasti itu nanti akan bisa berhasil dengan baik, ya. Ditambah lagi, yang lebih penting lagi, percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan tahu, bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang benar. Kita mohon pada Tuhan untuk dipimpin bagaimana cara belajar yang baik, yang bisa taat. Mohon Tuhan buka hati dan pikiran supaya dapat masuk pelajaran-pelajaran yang diterima dari para guru ataupun dari bacaan-bacaan dari buku yang disarankan oleh para guru. Anak-anakku, kalau kita taat pada Tuhan, di dalam kita melakukan apapun yang menjadi beban kita, yang menjadi kewajiban kita, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita akan menyertakan Tuhan itu mengiringi langkah-langkah hidup kita. Ciri-ciri orang yang setia menurut kitab suci, menurut Alkitab, yaitu konsisten. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab suci, ya, Ulangan, kitab Ulangan namanya, Ulangan 5 ayat 32 sampai 33,
Yang demikian firman-Nya, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang dari kanan ke kanan ataupun ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut usiamu di negeri yang akan kamu duduki. Ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan tidak salah. Firman Tuhan pasti dan benar. Yang difirmankan melalui hambanya yang dipercaya, yang dipilih. Itu pasti tidak akan salah. Bukan sembarang orang, tetapi orang yang dikenan oleh Tuhan, yang dipilih untuk menerima wahyu itu dan dituliskan di dalam Alkitabnya. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, itu firman-Nya. Yang kedua, yaitu bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir, maksudnya. Mari kita dengarkan menurut Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Anak-anakku, hidup di dunia ini banyak sekali godaannya. Setan akan mendekati orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menggoda, untuk menjerumuskan, untuk membelokkan supaya dia itu tidak taat pada Tuhan. Itulah pekerjaan setan. Tetapi ingat, Tuhan Allah selalu setia untuk menjagai manusia ciptaannya, umatnya yang dikasihi. Allah berkehendak supaya manusia itu selamat. Allah mengasihi dan mencintai manusia ciptaannya. Kalau manusia yang beriman ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal, budi, dengan seluruh kehidupannya, pasti bujukan setan itu akan tidak mempan. Ya, kita akan diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kasih kepada umatnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Ya, kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Hidup manusia itu bukan hanya di dunia ini, ada kelanjutannya. Tuhan menyediakan hidup yang kekal dengan catatan apabila manusia itu setia kepadanya. Untuk selamanya setia sampai akhirnya Tuhan datang yang kedua kali untuk memanggil kita, ya. Kita akan dipanggil Tuhan untuk menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan di dalam kemuliaannya. Nah, anak-anakku, kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal lewat Alkitab adalah Tuhan yang setia kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Kita percaya, harus percaya itu. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman-Nya. Anak-anakku,
kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita harus memahami, ya, kalau kita membaca atau mendengar sebagai anak Allah, itu bukan sebagai anak biologis yang sifat biologis, anak yang duniawi, bukan. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan oleh kuasanya itu bisa melakukan apa yang dikehendaki. Tuhan bisa memakai apapun yang Tuhan kehendaki untuk jalan supaya kita mendapatkan selamat. Dan aku kalau kita mendengar atau membaca di dalam kitab suci, anak Allah itu bukan anak secara biologis, secara duniawi, tetapi secara kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan yang berkarya untuk menyelamatkan manusia. Anak-anakku, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kalau kita tidak setia, kita tidak akan tenang hidupnya. Kalau kita setia kepada pekerjaan, setia kepada peraturan, setia kepada perintah, rasanya itu tenang sekali kita, mantap, kita tenang, dan kita senang melakukannya. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, baik dengan negara dan juga dengan Tuhan. Ya, anakku, kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain dengan mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembelajaran pada malam hari ini kiranya kita cukupkan sampai di sini saja, dan di lain kesempatan kita lanjutkan, yaitu mengenai kesetiaan dalam hidup sehari-hari untuk melengkapi semester ini, yaitu ini sudah habis ya. Jadi ini adalah sebagai penutup, akan dilanjutkan kekurangannya di minggu depan, yaitu kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Kita harus siap di minggu yang akan datang. Dan ini ada tugas yang harus Anda lakukan. Nanti setelah selesai, nanti dikirim melalui WA ke Bu Erlina. Okay? Tugas akan saya kirimkan dan ditulis jawabannya saja. Jawabannya saja ya. Singkat jawabannya ini. Oleh karena itu, mari anak-anakku, sebagai penutup di malam hari ini, sebelum tugas saya kirimkan dan juga materi yang Ibu berikan pada malam hari ini, nanti juga akan saya kirim fotonya agar Anda bisa belajar lebih lagi di waktu-waktu yang akan datang ya. Nanti soal dan materi akan Ibu kirimkan setelah pembelajaran ini.
Setiap pembelajaran Ibu lakukan begitu, supaya Anda tidak hanya mendengar saja. Kalau hanya mendengar nanti akan lupa. Nanti materinya saya kirim. Dan kalau ada pertanyaan, waktunya kurang cukup, jawabannya saya minta untuk minggu yang akan datang, jawaban dikirim, dan Ibu memberikan tambahan materi. Mari untuk menutup pertemuan di malam hari ini, kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kembali kami datang bersujud sembah ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan yang indah ini untuk pertemuan pembelajaran secara daring. Dan kami telah lakukannya sampai selesai dengan selamat. Ini hanyalah karena perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih kami haturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi kami apabila nanti malam kami akan istirahat. Di dalam kami tidur, perkenankanlah kami boleh tidur dengan tenteram. Kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan singkirkan dari segala mara bahaya dan dari segala yang jahat. Dan kami boleh bangun kembali di pagi hari dengan keadaan yang sehat, jasmani dan rohani kami. Dan kami boleh melakukan kegiatan di hari esok dengan baik. Inilah Tuhan doa kami, syukur kami panjatkan kepadamu. Amin. Saya kira sudah cukup anak-anakku. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.